Kita Bohongan, Bang. lihat kebohongan daripada kitab saudara ya. Lukas 24 nomor 44 sampai 46 ada tertulis tentang aku Mesias di dalam kitab Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Sekarang tolong tunjukkan di di kitab Taurat ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sampai 2 hari sebelum kiamat, saudara tidak akan pernah bisa temukan itu. Artinya Lukas bohong. Bohong, Bang. Ya, itu baru nubuat. Bohong, Bung. Lukas 24 menuliskan ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Anda cari sampai Anda botak, sampai bulu ketek sampai ke tanah, Anda tidak akan pernah menemukan itu di Taurat. Berarti Lukas bohong. Bahwa Yesus akan lahir, Bang. La haula wala quwata illa. Saudaraku, jangan cuman mengedepankan iman, emosi, egois. Kita belajar tentang kitab kita. Kita belajar tentang apa yang tertulis di kitab kita. Hadapi Bang Suma dengan ilmu, jangan dengan emosi. Ya. Emosi, tapi itu seperti itu sudah jelas kan, sudah tertulis dia akan mati dan bangkit hari ketiga. Ya, itu kan jelas dia mati dan bangkit hari Itu ketiga. tertulis di mana, Bung? Itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Bang semua berbaca tadi kan itu? Iya, itu tertulis. Dia menuduh hal itu tertulis di Taurat. Begitu diselidiki di Taurat, itu tidak ada tertulis. Berarti bohong kan? Bohong. Iya kan? Nabi Musa. Sama ketika dikatakan di dalam pembukaan teks Undang-Undang Dasar 45 terdapat tertulis harga cabai. Begitu dicari ternyata tidak ada tertulis. Berarti informasi itu bohong. Lukas 24 menuliskan di dalam kitab Taurat ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata nggak ada tertulis. Berarti bohong, Bang. Bohong apa? Itu kan dia sudah mati dan bangkit kan, Bang? Iya, mana? Bukan itu permasalahannya. Kalau masalah kematian, masalah penyaliban, Al-Quran pun mengakui itu. Tetapi yang disalib ini sopore. Yesus Kristus, Bang. Kalau Yesus Kristus, mari kita lihat di Taurat. Mana tertulis di Taurat? Ada enggak? Itu kitab nubuat ada Yesaya, ada Mika. Yesusnya mengatakan di Taurat, Bang. Saudaraku, Yesusnya mengatakan di Taurat tertulis. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ini the truth. Kamu jangan cuma emosi. Buka Bibelmu kalau dikasih ajar gitu. Oh, Bang Suma guruku mengatakan di Lukas 24 nomor 44. Baca, jangan cuma emosi kamu. Kau kayak ayam saja lagi nafsu. Jangan brutal lah, santai. Ya, silakan Anda bantu saya tunjukkan kemudian. Sebab begini, Bung. Ketika Yesus ditanyai, orang kata Yesus, angkatan jahat ini ya, jangan minta satu tanda dan lanjut Bang. Minta satu tanda dan tidak ada tanda selain tanda Yunus. Jelaskan. Selain tanda Yunus. Ya. Itu yang dikatakan oleh kitab saudara. Ya. Matius 12 nomor 39. Ini the truth, kau baca lagi Bibelmu, ku ajarin. Di situ dikatakan bahwasanya angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Apa tanda Yunus itu? 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada orang Kristen mengimani Yesus menjadi Tuhan karena mati 3 hari 3 malam, berarti Kristen adalah angkatan jahat. Ini dalil, Bung, saya enggak ngada-ngada lu. Dalil ini berbicara kepada angkatan jahat. Matius 12, Matius 16, Markus 8 kan gitu, Bang. Iya, angkatan jahat itu ya angkatan jahat. Angkatan jahat minta tanda. Tanda apa yang diberikan oleh Yesus? Iya, maksudnya angkatan jahat. Angkatan jahat diberi tanda. Orang yang tidak tanda untuk angkatan jahat itu apa? Jahat itu jahat. Seperti itu. Dia berbicara kepada orang yang tidak. Berarti tanda Yunus ini 3 hari 3 malam kan? Iya, 3 hari 3 malam. Angkatan jahat ini kan? Dan di perut ikan, dia berbicara kepada angkatan yang jahat, maksudnya kepada orang. Itu angkatan untuk siapa? Bagaimana, Bang?
Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Iya, kepada dia sendiri untuk mati di hari tiga malam seperti bagaimana Yunus itu di perut ikan. Tanda Yunus itu diberikan Yesus untuk angkatan siapa? Angkatan jahat kan? Maksudnya dia berbicara kepada orang yang jahat. Maksud enggak kalian di situ? Bagaimana, Bang? Iya, tahu. Yesus pada waktu ia berkata, beberapa ahli Taurat dan Farisi datang kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Ini sudah manggil guru loh. Ya. Yesus sudah dianggap guru loh. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Oke? Menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Iya. Itu kan sudah jelas. Kan? Tanda Nabi Yunus kan? 3 hari 3 malam. Nah itu tanda adalah tanda yang diberikan Yesus kepada orang jahat. Orang jahat dan yang tidak setia. Jelas itu. Yang kepada orang-orang yang dia berbicara kepada orang yang tidak percaya sama dia itu, Bang. Apakah Yesus Barabas ada dalam Quran? Apakah Yesus Barabas? Apakah Yesus Barabas di jangan. Jawab. Enggak ada Yesus Barabas di dalam Al-Quran, enggak ada. Yang ada Yesus Barabas itu di kamu, karena itu adalah Tuhanmu, gitu aja repot. Tuhan kau itu Yesus Barabas. Yesus Bar itu adalah Ibnu atau bin. Bar itu bin. Ini yang anak laki-laki. Abbas. Semua umat Kristen. Perkataan Juma ini, tolong Barabas. Ada enggak Yesus Barabas dalam anak Bapak atau Yesus putra Bapak. 157. Siapa Yesus Barabas ini? Siapa Yesus Barabas ini? Orang fasik, penjahat dia. Ya, penjahat dia memang. Oke, sekarang kita baca Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Saya tanya kepada saudara-saudara Kristen yang ada di sini, antara Yesus anak Maria dan Yesus putra Bapa, Yesus Barabas, yang mana yang fasik, yang mana yang benar? Penjelasanmu pakai Al-Quran saja. Yang lebih jelas. Oh, nggak bisa, karena ini berbicara mengenai Yesusmu, Tuhanmu. Kita lagi sedang bahas ini tentang penyaliban ini yang kita bahas. Pakai Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Jangan emosi, santai aja. Santai, relax. Di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, yang manakah yang pengkhianat? Jangan banyak dulu, Juma. Yang manakah yang pengkhianat? Yang manakah yang jujur? Yesus anak Maria atau Yesus putra Bapa? Cokor, mudah kali hati kamu ya Juma. Apa peringatan di sini? Udah Hansip sekarang, Hansip Romawi. Enggak usah ngancam-ngancam, Bang. Usah. Saya peringatkan kamu ya. Kan kita pun beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ini saya bantu Anda memberitakan Injil. Yang disalibkan jelaskan Yesus atau Barabas. Bang. Yang disalib ini adalah pengkhianat. Yang disalib ini adalah orang fasik. Bang. Sekarang pertanyaan saya, yang mana di antara ketiga orang ini, Yesus Barabas, Yudas, Yesus yang orang benar, dan yang mana di antara ketiga ini, Yesus Barabas, Yudas yang orang fasik, pengkhianat? Yang mana di antara tiga orang ini? Itulah yang disalib. Yang disalib ada dua Yesus, Bang. Situ Yesus Barnabas dan Yesus Kristus. Nah, yang mana yang fasik di situ, Bang? Fasik itu baru Yesus Barnabas. Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Yesus Barnabas. Oke, baik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang permasalahannya kita mendekati TKP. Yesus di dalam Yohanes 13 nomor 4 menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan, ada orang yang menggunakan kain lenan lolos dari penangkapan. Di mana tertulis Markus 14 nomor 51 52. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus.
Siapa yang lolos dari penangkapan? Orang yang menggunakan kain lenan. Berarti yang ditangkap Yesus juga berarti. Tapi Yesus putra Bapa. Al-Quran. Itu aja kok repot sih teman-teman. Abang kan tadi bicara tentang Amsal. Amsal itu bukan kitab nubuat untuk jadi salib, itu lain bang. Itu diceritakan tentang manusia di zaman itu bang, bukan untuk nubuatan itu. Iya, tahu saya. Ya. Jadi itu abang tadi pakai. Ini bukan nubuatan tapi ini adalah patokan. Berbicara. Ini untuk adalah manusia di zaman kitab itu, Bang. Amsal itu adalah kitab hikmah. Ya, tapi itu bukan nubuatan untuk Kitab Yesus. hikmat. Amsal itu kitab hikmat. Amsal berbicara. Ini kepada bukan manusia di zaman nubuatan itu, Bang. tapi ini hikmat. Kaidah yang harus berjalan. Waktu itu Kaidah memang yang harus berjalan di dalam imannya orang Yahudi. Iya, waktu itu Amsal berbicara memang hukuman dipakai seperti itu waktu di zaman Oke, itu. baik. Oke. Tapi bukan untuk nubuat, untuk Oh, nggak bisa. Amsal itu hikmat yang berlaku sampai hari ini. Jangan anda batasin. Nggak bisa, Bang. Sekarang gini aja deh, supaya tidak panjang lebar. Supaya tidak panjang lebar, Bang. Gini aja. Lanjut. Gini aja. Ya, lanjut. Coba saudara tunjukkan kepada saya ada oknum selain daripada Yesus anak Maria yang menggunakan kain lenan tertulis di kitab saudara. Silakan, saya tunggu. Iya kan? Kan dibungkusnya pakai kain kafan itu. JM yang memakai kain lenan itu adalah seorang laki-laki yang hidup Ya, silakan. zaman Yesus, di mana ada dua orang kakaknya itu sudah mengikuti dan percaya Yesus. Jadi di mana kejadian Yesus itu, dia mengikuti kakaknya dari jauh melihat Yesus yang tersalib. Jadi disitulah laki-laki yang berkain lenan ini muncul. Jadi begitu dia. Jumaini ngarang-ngarang Siapa? aja ini. Saya tahu Siapa namanya, kain- saya rahasiakan namanya. Yang menggunakan kain lenan itu siapa, Bang? Saya tahu namanya. Abang, saya yang menggunakan rahasiakan kain namanya. lenan ini siapa? Saya tahu namanya Oh, itu. baguslah Saya kalau rahasiakan gitu. namanya. Bawalah itu ke kubur, Bang. Ya. Iya, Nanti kau pada jangan saat Yesus ngarang datang untuk kedua Al-Quranmu kalinya, dulu lah, tanya kau Yesus bahas begitu. balas. Jangan ngarang. Saya tidak ngarang. Al-Quran Kristen Ini kau. dalilnya ada loh. Iya, kalau Mana ada kau saya punya ngarang dalil, loh. Yohanes Kristen 13 mau nomor menjawab 4. jawabanmu. Yohanes 13 nomor Jangan 4. kau mute-mute. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan. Lalu Yesus mengikatkan pada pinggangnya. Sekarang menurut akal sehat, yang menggunakan kain lenan, mengikatkan kain lenan itu di pinggangnya siapa? Iya. Itu kan banyak waktu yang dia- Siapa? memakai kain lenan pada saat itu. Siapa, Bukan Bang? satu manusia di Jadi dunia pakai kain ini. lenan. Kalau banyak, Jangan kau tolong mengarahkan kasih satu saya kelompok. dalilnya. Maksudnya waktu dia Kalau banyak atau ada sosok lain selain Yesus, tolong kasih dalilnya. Maksudnya setelah Yesus wafat, Dalil. dia yang kain lenan. Kan seperti itu orang kaum Yang meninggal. jelas. Bukan Jelasnya, setelah wafat, ada Bung. laki-laki Sebelum yang berkain penangkapan, Bung. Yang abang baca Bung, ini tentang sebelum dia apa? penangkapan. Bang, yang abang baca Bukan ini, setelah wafat, tapi sebelum penangkapan. Ya Allah ya Karim, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini Yesusnya. Kalian kenapa disebut buta? Kenapa? Al-Quran menyebut kalian buta itu kenapa? Karena ada tertulis di kitab kalian, kalian tidak bisa menelaah tertulis itu. Itulah makanya Al-Quran mengatakan orang kafir itu buta, padahal kalian punya mata. Kubacakan lagi ya. Simak kata Kubacakan demi ya. kata di Markus Kubacakan 7. untuk membuktikan Al-Quran ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Ini tertulis tapi kalian tidak baca. Kalian buta menurut Al-Quran. Iya. Saya tanya, yang menggunakan kain lenan sebelum penangkapan siapa? Bagaimana bang? Yesus. Yang menggunakan kain lenan sebelum penangkapan siapa? Yesus. Ya, zaman itu rata-rata orang pakai kain lenan itu di zaman dulu itu bang. Yesus Kristus. Ya. Ada Iya, Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk ke TKP.
pada proses penangkapan kemudian ada orang yang kabur meloloskan diri dari penangkapan. Orang itu menggunakan kain lenan. Siapakah gerangan yang menggunakan kain lenan ini? Di zaman itu kan rata-rata orang Sudah memakai kain dijawab lenan. tadi. Siapa? Ketika Yesus ditangkap. Oh enggak, mana dalilnya? Saya minta Ketika dalil. Yesus ditangkap, Mana dalil? Emang ayat orang 51 di zaman itu dalilnya, seperti itu. ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Oke. Mengikuti Yesus Oke. cuma bukan semudah Oke. itu mengikutinya. Oke, mengikuti Yesus. Dia, Mengikuti dia Yesus. itu Yesus. Kau tak Oke. ngerti bahasa Indonesia kau. Yesus yang mana? Ya ginilah sifatmu Yesus terus yang tiap hari mana? sama orang Kristen ya. Yesus yang Yesus yang mana? Yesus yang di perikop Oke. ini Yesus ditangkap. Oke, Kau tak ngerti mari bahasa kita Indonesia, lihat. simak kata Mari dulu dengar, kata dengar. itu. Sabar, Ya sabar, ginilah otakmu sabar, buruk, sabar, Bung. Kau bilang mengikuti Yesus. Kemudian saya teruskan ya, mengikuti dia. Mereka hendak terus? menangkapnya. Ayat 52. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan pakaian terbuka. Ya udah. Oke. Laki-laki Oke, ini saya mendekati tanggapi, Bung. Yesus. Tunggu dulu. Ya, Al-Gojo mau laki-laki menangkap ini mendekati laki-laki Yesus. ini. Karena dia mendekati Yesus. Kemudian Al-Gojo itu menangkap bagian bajunya terlepas, dia lari terbirit-birit. Nah itu Bu, arti kata di sini, bukan laki-laki ini si Yesus Baik. ngerti tahu bahasa Indonesia Oke, tahu. baik. Udah lanjut. Oke. Iya, saya paham. Sekarang Anda duduk tenang. Kita masuk ke proses penangkapan ya. Tadi kan pada saat proses kabur tuh sudah ditangkap. Sekarang sebelum ada penangkapan. Anda tahu datanya di mana? Saya ajarin. Buka Yohanes 18, baca satu perikop. Titik tumpu dari kesimpulan, dari simpul Apapun Yohanes kau bilang, 18 saat Tuhan, proses Di penangkapan. Markus Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang, sabar. Kita belajar sama-sama. Bang, sabar Bang, sabar. iya di 5 Saudara JM boleh saya tanya satu kalimat boleh? Ya lanjut. Oke, Bang, saya mau tanya, Bang. Oke, saya mau tanya. Bang. Apakah Yudas mengenal Yesus anak Maria? Yesus, Yudas tahu bahwa itu memang Yudas tahu itu jelas. Oke. Enggak, pertanyaan saya, apakah Yudas mengenal Yesus gurunya? Iya, karena dia muridnya, Yudas itu kan murid. Oke, baik. Ketika penangkapan terjadi, Yudas kemudian menyampaikan ke tentara Romawi. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa tentara Romawi tidak mengenal Yesus. Kata Yudas, yang kucium itulah Yesus. Tangkap, kata Yudas, kan gitu ya? Ya. Yang Yesus itulah yang kucium. Yang kucium itulah Yesus, silakan Anda tangkap. Kata Yudas, kan gitu. Nah sekarang, ketika Yudas bersama dengan tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus, tiba-tiba kemudian Yesus bertanya kepada mereka, kepada Yudas, ini Yesus nih, tapi Yesusnya ini sudah bukan Yesus yang anak Maria. Bertanya kepada Yudas, siapa yang kamu cari? Yudas ditanya kayak begitu. Kalau yang bertanya kepada dia ini adalah Yesus anak Maria, maka Yudas akan menjawab, kamu yang aku cari, engkau wahai guru. Tapi Yudas menjawab apa? Yesus dari Nazaret. Iya, dia berbicara kepada mereka. Katanya kenal kepada Yesus anak Maria. Dia berbicara bukan Katanya hanya kepada kenal. itu, tapi dia berbicara kepada mereka itu semua yang datang, yang tentara Romawi itu yang datang. Oke. Tapi kenapa kemudian mereka mundur? Termasuk Yudas. Kenapa mundur dan kenapa mereka terjatuh? Ada apa? Ada kejadian apa di situ? Contoh nih Bang. Anda bertanya ke saya. Anda kan kenal saya nih. Anda datang membawa rombongan. Anda tanya ke saya. Saya tanya ke Anda setelah Anda tiba di tempat saya. Bang JM cari siapa Bang? Abang kenal saya. Tapi Abang mengatakan, saya cari Yesus dari Nazaret. Apakah itu wajar Bang?
Wajar enggak abang lakukan itu kepada saya? Hanya kalimat, Sementara abang sudah tahu saya nih Bang Suma. itu hanya kalimat hiasan. Begitu. Oke, kita loloskan di situ. Oke, itu hanya kalimat biasa. Oke, tapi setelah Anda mendengarkan bahwa akulah Bang Suma yang kamu cari, bersamaan kalian dengan rombongan mundur dan berjatuhan, ada apa? Masa gara-gara aku berkata, akulah Bang Suma yang kau cari, kok kalian jadi bertaburan jatuh gitu? Ada apa? Karena mau ditangkap kan Yesus, mereka sudah datang dengan pelantung. Iya, kenapa kalian yang berjatuhan? Kenapa kalian yang berjatuhan? Harusnya kan saya. Mereka kan takut, banyak Takut. itu tentara Romawi banyak membawa pelantung, pedang dan tombak, itu kan takut. Sebagai manusia kami takut seperti itu, Bang, menangkap orang. Yang takut sebenarnya, yang harus takut saya yang mau ditangkap atau kalian yang banyak yang lengkap dengan senjata. Murid-murid itu takut, Bang. Aduh Bang. Aduh, saudaraku, yang berjatuhan ini bukan murid, yang berjatuhan ini tentara Romawi dan Yudas. Allahu Akbar. Baca satu perikop supaya paham. Perikop di sini kan, di situ ada tentara yang mau nangkap, tapi ada Simon bela Yesus kan, dia potong telinga kan, itu kepada. Oh enggak, itu setelah kejadian mereka berjatuhan. Di situ diterangkan, siapa yang kamu cari? Ini sudah Yesus KW nih yang bertanya nih. Yesus KW nih, siapa yang kamu cari? Kata mereka kepada Yesus KW, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus KW di sini, maaf dulu, saya katakan Yesus KW kan. Nggak ada. Yesus Barabas atau Yudas yang berkata. Dengar. Izinkan saya, nanti Anda tanggapi. KW ada, namanya Allah. Sabar. Nggak ada Yesus Siapakah? KW. Sabar Bang, sabar, jangan emosi napa. Kita kan diskusi santai aja ini. Bantah saya nanti kan. Ini kan versi saya nih. Saya kan belajar Injil juga, belajar Bible juga. Nanti tinggal ditanggapin aja. Kalau saya salah diluruskan, kalau sudah benar didukung, kan gitu. Siapakah yang kamu cari? Ini Yesus Barabas nih yang bertanya. Siapakah yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata Yesus Barabas? Akulah dia. Yudas yang berkhianat kepada Yesus berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus Barabas berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah Yudas dan tentara-tentara Romawi, dan mereka jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, siapa yang kamu cari? Kata mereka lagi, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Coba. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Ini yang berbicara siapa sebenarnya? Cara Tuhan Yesus. Gak bobot. Tuhan Yesus apaan? Gak ada kualitas. Yesus itu bukan Yesus anak Maria tuh yang bercakap-cakap dengan Yudas, bukan. Yesus kan dia Mana ayatnya? Itu adalah Mana Yesus ayatnya? yang sudah beda. Ya, mana Itu dia ayatnya? berjatuhan. Kenapa Mana dia jatuh? ayatnya? Saya tanya, Mana kenapa ayatnya? dia Yohanes jatuh 18. ketika Yesus mengatakan? Ayatnya. Kalau bilang Yesus KW, mana? Yohanes Ngomong 18. pakai dalil. Yohanes itu kan pengaruh. Yohanes. Itu kan Oke, dia ada power, Bang. Ada power. Ya kan, Bang? Bang Suma? Iya. Pengaruh dia ada power, mereka takut melihat dia Ya, kan. kenapa dia jatuh? Kenapa mereka takut? Dia datang dengan gagahnya, dengan persenjataan lengkap, ingin mencari Yesus, ya kan? Karena Yesus Itu berkuasa, ditanya, mereka takut, Bang. siapa yang kau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia yang kamu cari. Orang Terus itu dia bilang mereka KW. pada mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Ya, Yesus Ada kan apa? Bang, dia Gitu ada ya? kuasa. Ada apa mereka berjatuhan? Kuasa dan Ada juga apa? takut, Bang. Karena di situ sedang terjadi mukjizat. Allah menyerupakan orang tersebut sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Makanya yang terjadi kemudian proses selanjutnya adalah orang yang mengaku. Sabar. Saya lanjutkan sedikit 1 menit. Makanya setelah orang yang mengaku sebagai Yesus ini ditangkap, dengarkan Bung ya. Ketika orang yang mengaku Yesus ini ditangkap, digiringlah dia. Digiring. Kan murid-muridnya sudah disuruh pergi kan?
Markus 14 nomor 50, semua, tidak ada tersisa. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Saya ulang lagi, ini dalil. Markus 14:50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Yohanes 18, Yesus memberikan syarat. Yesus yang menggantikan Isa memberikan syarat. Apabila kamu menangkap aku, satu syaratnya, apa itu? Bebaskan mereka ini. Semuanya ini bebaskan, biarkan pergi. Diiyakan, maka ditangkaplah Yesus yang menggantikan Nabi Isa. Berjalan, sabar bang, sabar. Berjalan. Setelah Yesus yang menggantikan Nabi Isa berjalan, tiba-tiba ada Isa menggunakan kain lenan di belakang daripada Yesus yang menggantikannya, lari meloloskan diri. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan di belakang daripada Yesus yang adalah putra Bapa? Jawab. Ganti ngomong, gantian ngomong. Ya, semua kebanyakan ngomong tuh, nggak ada bobotnya, nggak ada isinya. Ngomong aja Ngomongnya mentah. kerasukan jin sih. Gak usah ini curhat. Bantah aja bantah. Nggak benar itu semua ngomongnya tuh. Iya, yang benar Itu kan gimana? otaknya dia. Udah turun. Cuman ketawa sakit hati itu aja, ketawa sakit hati itu gitu. Jadi nggak ada jawaban. Turunkan saja. Jadi nggak ada jawaban. Jadi nggak ada jawaban. Jadi kita hanya nonton aja gitu. Ini bang, Kita mau jawaban, Bung. mereka kan lari. Silakan, Para murid silakan. lari, mereka kan takut. Hanya peristiwa penyalipan itu banyak orang takut, Ya. murid lari. Seperti itu, hanya seperti itu saja. Abang saja melihat seperti itu, banyak tentara-tentara Romawi pakai pelantung, pakai pedang, pakai tumbak, paling lari melihat penyalipan. Apalagi kan murid-muridnya. Oke, hanya itu aja. mereka Hanya itu akan aja. ditangkap, Bang, karena pengikut. Mereka juga lari. Iya, pengikut kan pada lari tuh. Kenapa Iya. masih ada pengikut satu muncul di belakang menggunakan kain lenan? Kan sudah pada lari tadi. Mana pakai kain lenan bang lagi? Tidak ada situ tertulis. Markus Itu hanya- 14, itu hanya 51, kain 52. Jubahnya itu mereka lempar undi. Para tentara-tentara Romawi melempar undi. Siapa yang dapat bukan. jubahnya seperti itu. Bang, bisa baca Markus 14, Bang? Biar tidak ada fitnah di antara kita. 14. Bisa baca. Markus 14 ayat berapa bang? Lalu ingat nomor 50, lalu semua murid meninggalkan Yesus dan Markus 14 melarikan ayat diri. Markus 14 ayat berapa? 50 sampai 52. Markus Ada 14 50 sampai 52. Ada Markus 14. Markus tapi 14, Bang. Iya. Oh, kok bisa? Berarti beda kitab kita. 50. Tunggu. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Lalu semua Ya. murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia. Ada seorang muda yang pada waktu Nah, itu melarikan diri. dengan untuk menutup badannya. Ah. Mereka hendak menangkapnya. Ia melepaskan kainnya dari telanjang. Iya, waktu itu kan banyak orang pakai kain lenan. Bukan Siapa hanya- yang menggunakan dia kain- pakai kain Mu- lenan. Di zaman itu kan pakai kain lenan bukan hanya satu Ya, orang. Bang. itu pengakuan. Ada dalil? Memang seperti itu. Kita kan Ada tahu dalil, Bang? rata-rata orang di zaman itu pakai kain lenan banyak. Bukan cuma satu orang, banyak bang. Kain lenan itu kain yang mahal, hanya digunakan mahal. oleh Tapi kan rabi, bukan berarti- digunakan bukan berarti- orang-orang tertentu dan Iya. dan itu digunakan pada saat upacara-upacara tertentu. Sedangkan di Markus 14:50 di situ dikatakan peugo. Peugo itu cakupan maknanya adalah semua gerombolan sekelompok orang yang ada pada saat itu lari tunggang langgang meninggalkan tempat. Peugo dalam bahasa Yunani. Kalau semua murid melarikan diri, sabar Bang. Kalau semua murid melarikan diri karena ketakutan, lalu kenapa masih ada satu orang yang muncul di belakang Mungkin ada satu menggunakan kain lenan? datang memberanikan diri. Semua loh, dikatakan semua melarikan diri. Dikatakan dalam bahasa Yunaninya di sana pas itu segalanya, semuanya, keseluruhannya. Bahasa Yunaninya pas, keseluruhan, semua, segala murid lari meninggalkan Yesus. Nggak ada lagi murid, Bang. Satu, Terus kan, yang kedua, Kan cuma satu datang. yang mau ditangkap ini Yesus anak Maria, kan sudah ditangkap.
Mau dia 1000 orang menggunakan kain lenan, 1.000.000 orang menggunakan kain lenan, harusnya dicuekin aja karena target sudah tertangkap. Tapi kenapa masih dikejar, Bang? Itu kan murid juga Pak. Karena mereka ragu apakah yang ditangkap ini Yesus anak Maria beneran atau jangan-jangan bukan. Bang, sepertinya Makanya masih ingin melakukan penangkapan. maksudnya bukan hanya Nah, sekarang mari. waktu itu Ya, kan silakan. mereka juga akan ditangkap. Mereka takut, mereka lari. Tapi ada mungkin yang satu tertulis di sini ada yang memberanikan diri, Bang. Tapi dia juga lari kan karena takut. Seperti itu. Sekarang kita deteksi yang melarikan diri ini menggunakan kain lenan. Iya. Jauh dekat sebelum penangkapan, pada saat jamuan kudus, Yesus melepaskan jubah dan menggantikannya dengan kain lenan. Kan begitu? Nah sekarang pada saat sudah perjamuan kudus kan penangkapan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Maksudnya yang pakai kain lenan bukan cuma 1 orang karena di zaman itu banyak, Bang. Bukan hanya Yesus kan, banyak. Oke, sekarang begini. Kita masuk dalam kronologis karena Yesus ini kan nanti dihakimi, Bang. Kalau berbicara mengenai penghakiman berarti ada tentara, ada hakim, ya ada mahkamah peradilan dan seterusnya. Ketika saksi mengatakan bahwa pelaku pencurian atau pelaku kemaksiatan atau pelaku kejahatan atau pelaku penyesatan itu menggunakan kain lenan pada saat itu, maka muncul pertanyaan dari hakim, siapa yang menggunakan kain lenan malam itu? Siapa yang ditunjuk kira-kira? Itu kalau di persidangan beda karena ceritanya dengan di tempat umum beda. Ya Allah ya Karim, Yesus itu di sidang, Bang. Ya, Ada fakta. Ini dalil. Ada. Sekarang tapi kan berbicara Alkitab tidak seperti itu. Oke, sekarang kita lihat. Lanjut, Bang. Oke. Di dalam Matius, Bung, kita lihat tanda-tanda orang yang mati di atas salib ini ya. Yang pertama dia memanggil Tuhan dengan sebutan Eli. Yesus seumur-umur dia tidak pernah memanggil Tuhan dengan sebutan Eli. Fakta yang disalib ini spontan teriak memanggil Eli, bukan Yesus. Itu satu. Yang kedua, Bang. Yang kedua, di dalam pengajaran Matius, khususnya di Matius 26 nomor 29, Yesus di situ berjanji, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan di surga. Itu janji Yesus di dalam Matius 26 nomor 29. Kita lihat apa yang tertulis di dalam Matius 19 nomor 30. Oknum yang ada di atas tiang salib minum anggur asam sebelum dia meninggal. Berarti yang berjanji tidak minum anggur kecuali nanti di surga bukanlah yang mati di atas tiang salib karena dia minum anggur asam. 2. Itu kan bukan anggur, Bang. Yang ketiga, anggur asam, Bang. Anggur asam itu anggur racun. Yang ketiga, di dalam Lukas 22 nomor 16, Yesus berjanji tidak akan makan roti Paskah. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Aku tidak akan makan roti Paskah lagi. Ini janjinya di dalam Lukas 22 nomor 16. Mari kita teropong. Lukas 24 nomor 30, waktu Yesus bangkit, Yesus makan roti. Itu jelas berbeda. Berbeda dengan yang berjanji, aku tidak akan makan roti lagi kecuali nanti di surga. Tapi ternyata Yesus yang bangkit dari pingsan masih makan roti. 3 poin. 3 poin, Bang. Nah, lanjut. Kemudian Al-Quran menarasikan bahwa mereka ada perselisihan tentang itu. Kita lihat apakah betul ada perselisihan tentang Yesus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita libatkan Paulus. Oke, di situ dikatakan bahwa sangat jelas, tetapi mereka hanya berselisih paham. Berselisih paham artinya mereka ribut tidak jelas, tidak menentu soal-soal oknum yang bernama Yesus. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi Paulus katakan pasti Yesus masih hidup. Berselisih paham. Ada yang mengatakan mati,
Ada yang mengatakan hidup. Al-Quran menarasikan bahwa mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Dan itu terjadi hari ini. Kita saksikan. Matius, Kisah Para Rasul, Lukas, Yohanes 19, dan seterusnya. Itu menarasikan dengan sangat jelas. Jadi kalau Anda menggunakan logika sehat, bukan doktrin agama, karena agama ini tidak menyelamatkan kita ketika agama itu salah. Yang menyelamatkan kita ini adalah wahyu. Yang menyelamatkan kita ini adalah wahyu yang bersandar kepada akal. Ada kesesuaian. Nah sekarang yang saya sajikan adalah data sesuai dengan akal. Lanjut. Oke. Nah sekarang kalau kita melihat di dalam kajian-kajian yang lanjut kemudian, Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang yang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Permasalahannya sekarang adalah tentang Yesus. Yesus ini dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, Tuhan begitu kasih kepada alam semesta, dia mengaruniakan kemudian Yesus. Supaya siapa yang percaya diselamatkan. Nah sekarang permasalahannya, Yesus ini orang benar berarti. Karena dia orang yang dikasihi, dia orang yang disayangi. Dia adalah hamba Allah, bahkan disebut sebagai anak Allah. Berarti dia adalah hamba yang disayangi, dicintai, dan dijaga oleh Allah. Lalu orang benar diselamatkan oleh Allah dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Ini bukan nubuat, tetapi ini kaidah, ini aturan mainnya Tuhan. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus jujur, Yesus benar, Yudas pengkhianat, Yudas fasik. Apakah mungkin dalil ini kita mau balik? Orang yang fasik diselamatkan dari kesukaran, lalu orang yang benar menggantikannya. Apa bisa dalil ini diganti? Kalau bisa mari kita konsili. Amsal 21:18, orang fasik diselamatkan dan orang jujur sebagai tebusan bagi orang yang fasik, dan orang yang jujur digunakan sebagai ganti orang yang pengkhianat. Apa bisa? Kita ganti ini, bisa nggak? Tidak bisa. Maka kaidah ini harus berlaku. Yesus orang baik-baik, Yesus orang yang kudus, Yesus orang yang suci, Yesus orang yang soleh, Yesus orang beriman, dia anak Theos, dia anak Allah, dia kekasih Allah. Maka mustahil kemudian Tuhan membiarkan orang yang benar, orang pilihannya, hambanya yang suci, kepadanya dia berkenan mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Terakhir dari saya Bung, terakhir. Tolong ditanggapi nanti. Terakhir, kita ini orang beragama, Kristen orang beragama, Yahudi orang beragama. Beragamanya kita menjadikan firman, kitab yang kita anggap suci sebagai pedoman. Orang Kristen kitabnya adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Orang Islam kitabnya adalah Al-Quranul Karim. Orang Yahudi kitabnya adalah perjanjian barunya dengan Bani Tuhannya mereka, dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada uraian yang disebut sebagai firman, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau yang disalib ini adalah orang yang tidak bersalah, maka itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti penyaliban terhadap Yesus anak Maria yang tidak bersalah ini adalah kehancuran bagi mimbar gereja. Kenapa? Karena penyaliban itu ternyata adalah hal yang dilaknat. Penyaliban itu adalah hal yang dibenci. Penyaliban itu adalah hal yang mengakibatkan dosa, bukan penebus dosa. Itu satu. Yang kedua, di dalam Keluaran 23 nomor 7, perintah Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan membenarkan orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang fasik, orang-orang pendusta, orang-orang pendosa, dan menjadikan mereka benar dan menyalahkan orang yang jujur. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tidak bersalah, Yesus orang benar. Menurut Tuhan boleh tidak dia dibunuh? Tidak boleh. Kenapa dibunuh?
Karena orang-orang gereja pertama kali bercocokologi, berasumsi, mencocok-cocokkan, mengatakan di kitab ini ada nubuatan untuk mati. Padahal Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Ketika Yesus yang tidak bersalah, Yesus orang benar ini dibunuh, maka Tuhan murka. Tuhan murka semurka-murkanya. Al-Quran mengatakan, "Waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Sudah tahu Yesus orang benar. Sudah tahu Tuhan marah kalau ada orang yang membunuh orang yang benar. Sudah tahu Yesus orang suci. Tapi mengajarkan kemudian Yesus mati di atas tiang salib. Zalim. Tuhan tidak akan memberi petunjuk. Makanya ketika mereka ditanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Kenapa gitu? Karena mereka tidak diberi petunjuk. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Demikian. 1 kali 1 kali 1 1. Kalau 1 kali 1 kali 1 1 bego. Kalau 1 kali 1 berarti bukan trinitas, bukan tritunggal. Kalau 1 kali 1 itu Bang. Bego, itu matematika. Masa lo nggak tahu matematika? Rivalitas. Kalau 1 ini PPJ tuh. Turunnya. Kalau 1 kali 1 kali 1 berarti pada saat Yesus tinggal 1, Bapak nggak ada, Roh Kudus nggak ada, karena tinggal 1. Bukan begitu. seperti itu. Nah, lalu kalau bukan seperti itu berarti yang benar 1 tambah 1, bukan 1 kali 1. Oke, silakan dibantah. Itu hanya logika orang bocor. Silakan Anda bantah dalil saya. Anda bersuara sekali saja saya pasti tahu kau PPJ itu. Iya, silakan. Nanti kalau saya pakai 1 kurang 1 bahaya lagi. Kenapa saya katakan 1 kurang 1? Yesus pernah mati, menghilang. Bahaya itu. Ya, lanjut. Maksudnya Tritunggal seperti Abang Suma kan di sana. Tapi kalau Abang Suma sampai di sini, itu kan bukan berarti 2 orang, tapi 1 orang, seperti itu. Itu yang dikatakan Tritunggal. Suara saya beda dengan saya, Bang. Tapi itu kan suara Bang Suma seperti yang. Iya, suara saya bukan saya. Suara saya bukan saya. Suara saya itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya, ibarat ludah. Tapi itu bukan kan sumber suara Bang Suma. Sumber suara Bang Suma. Tapi suara yang Anda dengar itu bukan Bang Suma. Itu kan 1. Itu keluar dari Bang. Enggak bisa, Bang, enggak bisa. Jadi kalau saya menghujat, suaranya keluar dari Bang Suma. Seperti itu. Bisa. Tapi 1 itu dari Bang Suma. Iya, betul. Segala sesuatu yang berasal dari Bang Suma itu bukan Bang Suma, Bang. Pahami itu dulu. Siapa itu? Segala sesuatu yang keluar dari Bang Suma bukan Bang Suma. Siapa? Bang siapa? Bang siapa? Ludah keluar dari saya, itu ludah saya. Iya. Suara yang keluar dari saya, itu suara saya. Kentut yang keluar, itu kentut saya. Kalau Anda kentut, yang keluar dari Anda itu apakah Anda? Ya, tapi itu dari saya, seperti itu. Iya, memang dari Anda, memang betul. Tapi itu bukan Anda, kan udah kubilang, Bang. Tapi di dalam tubuh saya itu. Kan sudah kubilang, Bang. Kan udah kubilang. Itu dari tubuh saya. Kenapa tidak bisa? Berarti Anda adalah kentut, gitu. Anda dan kentut Anda adalah satu, gitu. Iya, tidak bisa dipisahkan. Lucu itu. Enggak, Bang, enggak. Berarti Anda dengan Anda adalah satu. Iya. Membuang Anda itu sama membuang Anda. Jangan, Bang. Jangan logika kayak gitu, Bang. Jelek. Jadi apa yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Kalau Anda menarasikan Trinitas Tritunggal itu identik dengan manusia, bahaya itu, bahaya. Firmannya keluar dari Sang Bapa itu 1. Oke, ketika firman keluar dari Bapa, apakah yang keluar ini sumber? Iya, firmannya.
Firmannya berarti suaranya yang keluar, bukan sumber suara yang keluar. Ketika Anda berbicara, bukan Anda yang keluar, tapi suara Anda yang keluar. Ketika suara Anda masuk ke media baru, jadi individu baru, dimasukkan ke dalam flash disk, yang di dalam flash disk itu bukan Anda, tapi suara Anda. Ya, tapi kalau saya rendam flash disknya, apakah itu saya rendam Anda? Tidak. Coba belajar. Suara saya, kan? Suara Anda tidak bisa dipisahkan dengan Anda, itu bohong, Bang. Itu penipuan. Hanya orang-orang gepeng yang bisa percaya itu. Suara Anda itu begitu keluar dari mulut Anda, itu bukan Anda lagi. Ketika suara Anda keluar dari mulut Anda, suara Anda itu menjadi pribadi baru. Coba. Tapi itu keluar dari saya. Memang betul, kan sudah aku bilang, yang keluar dari diri Anda itu bukan Anda. Sperma yang keluar dari nonot Anda, apakah Anda? Itu dari saya. Ya, kan udah aku bilang, yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tapi berasal dari Anda. Sperma yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tapi berasal dari Anda. Iya, tapi tidak bisa dipisahkan, satu. Oh, tidak bisa. Siapa bilang anak Anda dengan Anda akan dipisahkan? Ini bicara Anda adalah Anda, anak Anda adalah anak Anda, tetapi anak Anda itu berasal dari Anda. Tapi ini bukan berbicara keragingan, ini bicara tentang Tadi roh. Anda mengambil analogi manusia, Bang. Makanya Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Anda menganalogikan dengan apapun pasti ketabok. Percaya sama saya. Seperti ini, maksudnya Tritunggal seperti ini, seperti Bang Suma, suara Bang Suma sampai kepada tidak saya. Tidak bisa. Walaupun berarti saya tidak lihat Bang Suma, tapi suara Bang Suma saya sempat dengar, saya bisa dengar seperti itu. Tapi tidak ada Bang Suma. Oke, mari kita lihat ngawurnya analogi Anda. Oke, mari kita lihat, kita lihat ngawurnya. Silakan. Seperti contoh Bang Suma kan bos. Mana contoh? Contoh Bang Suma kan bos. Saya anak buah. Bang Suma hanya lihat suara saya, hanya suara memerintahkan saya bisa kerjakan di sini. Karena Bang Suma bos seperti itu. Oke. Tapi kan itu tidak. Mari kita lihat Bang Suma, tapi hanya suaranya saya kenal. Saya kerjakan seperti itu. Ya. Mari kita lihat, dengarkan saya ngawurnya konsep akal-akalan Anda. Saya punya suara, ketika sang sumber mengatakan O, yang terdengar keluar dari